Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosta Dewi dengan NIM A1E119035. Saya dari kelas R002 Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Di video kali ini merupakan tugas pemenuhan mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Dosen pengampu Bapak Dr. Rasimin MPD dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi prosedur kelompok dalam konseling. Berikut penjelasannya. Pengertian kelompok. Menurut Merton, kelompok yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Sedangkan di dalam kelompok tersebut ada rasa solidaritas karena adanya nilai bersama dan adanya tanggung jawab bersama. Kemudian menurut Homan 1950 mengatakan bahwa kelompok merupakan sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan lainnya dalam jangka waktu yang tertentu, yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Kemudian syarat terbentuknya kelompok. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan timbal balik antara anggota baru. Yang ketiga, faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. 4. Memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. 5. Bersistem dan berproses. Dan yang terakhir, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok terbagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer ialah suatu kelompok yang jumlah anggotanya hanya sedikit. Meskipun tidak setiap kelompok yang anggotanya sedikit merupakan dari kelompok primer. Hubungan antar anggota tersebut bersifat personal. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan suatu kelompok yang jumlahnya anggotanya itu banyak. Hubungan antara anggota tersebut juga bersifat impersonal. Selanjutnya ada konsep dasar bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok. Menurut Prayitno 1951-178, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Tujuan bimbingan kelompok. Tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan kelompok yakni pengembangan pribadi, pembahasan topik-topik atau masalah-masalah umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok, sehingga terhindar terjadinya permasalahan tersebut. Teknik dalam bimbingan kelompok. Yang pertama, diskusi kelompok adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana seorang guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan percakapan guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas masalah. Yang kedua, sosiodrama, yaitu suatu permainan peran, mengisyaratkan setiap anggota kelompok diajak untuk melakukan serangkaian peran yang mencerminkan kehidupan nyata atau perilaku-perilaku sosial yang menjadi kepedulian bersama setiap anggota. Yang ketiga, psikodrama, merupakan permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih tentang dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Yang keempat, penciptaan suasana kekeluargaan adalah teknik untuk mengadakan pertemuan dengan sekelompok siswa di luar jam-jam pelajaran dalam suasana kekeluargaan dan dipimpin oleh guru atau konselor. Kemudian pengertian konseling kelompok. Menurut Koray 2006 dalam Budi Astuti 2012 menjelaskan bahwa konseling kelompok lebih memberikan perhatian secara umum pada permasalahan-permasalahan jangka pendek dan tidak memberikan perhatian atau pada treatment gangguan perilaku dan psikologis. Konseling kelompok memfokuskan diri pada proses interpersonal dan strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang disadari. Metode yang digunakan adalah dukungan dan umpan balik, interaktif dalam sebuah kerangka berpikir saat itu juga.
Tujuan konseling kelompok. Adapun tujuannya yaitu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum kegiatan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Yang kedua, tujuan khusus. Secara khusus, konseling kelompok bertujuan untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau hangat dan menjadi perhatian peserta. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, sikap yang menunjang diwujudkan tingkah laku oleh peserta layanan. Adapun tahap-tahap konseling kelompok, yang pertama yaitu tahap pembentukan, yang kedua tahap identifikasi dan tujuan kelompok, yang ketiga tahap produktivitas, yang keempat tahap realisasi, dan yang terakhir yaitu tahap penutup. Asas-asas bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama, asas dari bimbingan kelompok. Ada asas kesukarelaan, keterbukaan, asas kegiatan, asas kekinian, asas kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Kemudian pada asas konseling kelompok ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kenormatifan, serta asas kekinian. Dalam melakukan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, ada standar operasionalnya. Nah, menurut Praditno dan Amti 2004, standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok, evaluasi bimbingan kelompok, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Kemudian, standar operasional konseling kelompok yang pertama yaitu prabimbingan, menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok. Yang kedua, pelaksanaan, pembentukan transisi inti penutup. Yang ketiga, pasca bimbingan, mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, menyusun laporan bimbingan kelompok. Nah, itu tadi penjelasan dari materi prosedur kelompok dalam konseling. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.